Baiklah, kita mulai untuk pembelajaran hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk berdoa bersama dulu, boleh dipimpin sama Teh Safira. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian nasta'in ala muridil wadin wa ala alihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kompak ya. Boleh diulang satu kali lagi ya, nanti terakhirnya pakai gini. Ada kata kunci untuk hari ini, we are happy ya. Jadi alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. We are happy. Itu doa semoga kita selalu bahagia. Kemudian, apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. We are happy. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Before the lesson, I will mention your names. Jadi sebelum pelajaran dimulai, ibu akan mengabsen dulu ya. But you must answer. Please mention your favorite lesson and impression. Jadi ketika ibu mengabsen atau menyebutkan nama teteh ya, silakan dijawab dengan menyampaikan atau mengutarakan favorit pelajaran dari teteh-teteh ya. Dan alasannya ya, dan alasannya. Understand? Yes, yes. Ya. Terus Tidak ada yang favorit. Teh Safira? Hadir. Akidah. Apa alasannya Teh? Sambil mengajarkan kita cara berakhlak baik, memperbaiki diri menjadi baik. Masya Allah. Next, Teh Cici. Kalau Alasannya apa Teh? ya, yang mengenal setiap karakter manusia, khususnya diri sendiri. Next, Teh Ayu. Sama tidak. Sudah halal. Apa itu alasannya Teh? Karena materinya gitu-gitu kayak bersama. Favorit. Oh iya. Boleh ya. Lanjut Teh Cindy. Sejarah. Apa alasannya Teh? Agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Lanjut Teh Lisna. Fikih. Fikih kenapa itu Teh alasannya? Pelajaran fikih. Karena fikih itu membimbing dalam kehidupan sehari-hari. Terus kan biasanya fikih itu lebih luas tentang ibadah, muamalah yang kayak gitu. Nah, kita bisa langsung diterapkan di kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah ya. Ibu sudah tahu apa alasan dari teteh-teteh mempunyai favorit pelajaran masing-masing beda-beda ya. Nah, selanjutnya Ibu pada kesempatan ini akan menyampaikan seperti biasa pelajaran akidah. Favorit Teh Kiki sama Teh Ayu. Teh Safira, Teh Kiki mah apa tapi sama psikolog ya tadi ya. Sebelum pelajaran yang sekarang akan Ibu sampaikan tentang sifat ma'nawiyah, minggu kemarin Ibu telah menyampaikan tentang sifat ma'ani ya. Jadi masih ingat nggak pelajaran yang minggu kemarin? Sifat ma'ani itu apa aja coba? Yang pertama kudrat, terus iroda, terus ilmu, terus yang ketujuh kalam. Itu sifat ma'ani ya.
Nah sekarang yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang sifat maknawiyah. Kenapa Ibu ulas dulu yang kemarin? Karena sifat maknawiyah masih berkaitan dengan sifat ma'nawi ya. Ma'ani maksudnya, maaf salah menyampaikan. Jadi apa yang dimaksud dengan sifat maknawiyah? Jadi Ibu sekarang akan menyampaikan tentang sifat maknawiyah dan jadi pertama sifat maknawiyah dulu ya. Ada yang tahu apa itu pengertian dari sifat maknawiyah? Tidak. Jadi sifat maknawiyah itu keadaan yang tetap pada zat Allah sebagai konsekuensi dari sifat ma'ani, seperti yang telah tadi disebutkan oleh Teteh ya. Sifat ma'ani tadi kan ada 7. Nah sifat maknawiyah juga ada 7. Yang pertama yaitu kaunuhu qadiron. Apa itu artinya kaunuhu qadiron? Allah bersifat maha kuasa. Ini bisa diartikan bahwa keadaan Allah itu selalu dalam keadaan maha kuasa. Betul tidak? Ya. Tidak ada satupun yang bisa membatasi kekuasaan Allah. Nah itu semoga kita semakin meyakini ya setelah mengetahui bahwa Allah mempunyai sifat qadironnya. Berarti semakin bertambah keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah adalah mempunyai sifat kaunuhu qadiron. Kemudian yang kedua, kaunuhu muridan. Artinya Allah bersifat maha berkehendak. Maksudnya bisa dimaknai sebagai gini, bahwa Allah itu selalu dalam keadaan maha berkehendak. Apapun yang terjadi semua karena kehendak Allah, dan apapun yang tidak terjadi itu pun karena kehendak Allah. Seperti kita belajar pada hari ini ya, sebagai kalau jadwal menurut jadwal kita kan harusnya Sabtu kemarin. Tapi karena Allah berkehendak bahwa kita harus belajar pelajaran ini Sabtu sekarang. Nah, sekarang alhamdulillah kita bisa melaksanakannya. Bukan karena kebetulan. Tidak ada yang katanya kebetulan di dunia ini. Semuanya karena kehendak Allah. Nah, itu yang sifat yang kedua ya, sifat makni yang kedua, maknawiyah yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga yaitu kaunuhu aliman. Allah bersifat maha mengetahui. Apa maknanya? Bisa? Ada yang bisa menyampaikan? Boleh? Teh Ayu? Atau Teh Samira? Maksud dari kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman ini berarti bahwa Allah itu selalu dalam keadaan maha mengetahui. Betul tidak? Betul. Baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Bahkan yang belum terjadi pun Allah maha mengetahui. Seperti itu ya. Kalau digali lebih dalam, lebih banyak lagi ilmu yang akan kita tahu tentang sifat kaunuhu aliman ini ya. Kemudian sifat yang keempat yaitu kaunuhu hayyan. Allah bersifat maha hidup. Maksudnya yaitu bahwa Allah selalu dalam keadaan maha hidup. Hidupnya Allah itu tidak tergantung pada apapun, berbanding terbalik atau berbeda dengan kita. Kalau kita sebagai manusia sosial ya, tidak mungkin bisa hidup sendiri. Pasti kita saling ketergantungan. Apalagi kita diwajibkan justru bergantung kepada Allah ya. Itu sifat yang keempat. Kemudian sifat yang kelima yaitu kaunuhu sami'an, yang artinya berarti Allah bersifat maha mendengar. Nah, kita akan semakin tahu bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang maha-maha itu ya. Kita kupas satu persatu dari tadi yang ke-1 sampai ke-4. Sekarang yang kelima itu sami'an, Allah bersifat maha mendengar. Apa maksudnya? Apa maknanya? Semakin jelas bahwa Allah selalu dalam keadaan maha mendengar. Mendengar semua suara tanpa batas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan suara hati teteh dan suara hati ibu pasti akan terdengar sama Allah. Apa yang ada berdetak saja di dalam hati kita Allah bisa mendengar. Gitu ya. Kemudian lanjut ke
Sifat yang keenam yaitu kaunu basyiro. Apa itu kaunu basyiro? Yaitu Allah bersifat maha melihat. Nah, di sini pun kita akan bertambah keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu selalu dalam keadaan maha melihat, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Tidak ada tempat yang tidak bisa Allah lihat. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Misalkan kita ingin sembunyi ini, melakukan sesuatu hal yang tidak Allah ridhoi, apakah bisa kita bersembunyi di suatu tempat? Tentunya tidak akan bisa. Karena apa? Karena Allah memiliki sifat kaunuhu basyiro. Nah, ini yang terakhir yaitu kaunuhu mutakaliman, yaitu Allah bersifat maha berfirman. Jadi Allah selalu dalam keadaan maha berfirman. Firman Allah bisa kita baca. Dan kalau Allah berkehendak, Allah bisa mengatakan sesuatu yang bisa didengar, seperti malaikat Jibril mendapat bisa mendengar suara yang Allah sampaikan, ya, firman Allah bisa disampaikan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu ya, itu pemaparan tentang pembagian sifat maknawiyah. Sampai di sini bisa dipahami? Insyaallah. Ya, terima kasih. Kemudian selain sifat maknawiyah, yang akan Ibu bahas sekarang yaitu tentang sifat jaiz. Sifat jaiz Allah. Apa itu sifat jaiz Allah? Sifat jaiz Allah adalah, silakan dibaca Teh Safira. Sifat yang mungkin bagi Allah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Bisa dipahami ya, dari kalimat seperti ini juga kita bisa membayangkan, memikirkan, dan memaknai kalimat ini bahwa Allah bisa melakukan apapun, atau bisa, atau mungkin Allah melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah, ya. Allah bisa menciptakan dan Allah pun bisa tidak menciptakan. Ini maksudnya. Jadi sifat jaiz ini hanya satu, ya. Ini sifat jaiz Allah, yaitu sifat yang mungkin bagi Allah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, kemudian selain itu ada dalil, ya, dalil Al-Quran tentang sifat maknawiyah dan sifat jaiz. Sebenarnya banyak ya dalil-dalil Al-Quran tentang sifat maknawiyah dan sifat jaiz Allah. Cuma pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan dua dalil dari Al-Quran. Yang pertama yaitu tentang yang pertama surat Al-Baqarah ayat 20, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadu baraku absarahum kullama adahum masawfi wa idza adlama alaihim qamu walau sya'allahu ladahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Nih, ayat ini menjelaskan bahwa begitu maha kuasanya Allah, ya. Kemudian dikuatkan lagi dengan salah satu firman Allah, yaitu tentang sifat-sifat Allah yang begitu maha kuasa. Itu tercantum dalam surat Yasin ayat 82, ya. Pasti teteh-teteh udah pada apa, ya. Yasin ayat 82, Teh Kiki bisa ditolong dibacain? Oh, ya. Boleh, apa-apa, ya. Jadi ayat 82 dari surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tadi artinya, ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, ya. Apa artinya, Teh? Sesungguhnya ketetapannya jika dia mengatakan
memiliki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, itu ya. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang susah, tidak ada yang tidak bisa Allah lakukan. Allah tinggal berkata kun fayakun. Semoga kita semakin menambah keimanan kita ya kepada Allah. Amin, amin ya. Amin. Kemudian hadis tentang apa namanya? Hadis Al-Qur'annya yaitu hadis riwayat Bukhari berkata, hadis yang berkaitan dengan sifat manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu termasuk hadis riwayat Bukhari ya, masih berkaitan dengan apa tadi, surat Yasin ya, ayat 82 itu. Jadi Allah hanya tinggal berkata kun fayakun, maka jadilah itu. Apa kata Allah jadi ya jadi gitu. Jadi begitu mudahnya Allah berkehendak, begitu mudahnya Allah melakukan sesuatu gitu ya. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan dulu ya. Kita ice breaking dulu sebentar supaya tidak terlalu tegang. Ayo berdiri, teteh-teteh. Nanti kan Ibu kan nanya gini ya. Kita kan ini apa namanya berkaitan dengan pelajaran kita ya. Jadi kita harus selalu mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata thayyibah ya, yang harus kita biasakan itu. Nanti kata Ibu teh, bila ku senang, jawab sama teteh-teteh. Kalau senang baca apa? Alhamdulillah ya. Terus bila berjanji insya Allah gitu, yang semangat kita yuk. Kemudian bila ku lupa astagfirullah. Bila berduka innalillahi. Apakah kata-katanya ya? Kata-katanya. Bila dipuji Masya Allah. Melihat langit, melihat bulan, subhanallah. Nah, terakhirnya Allah. Ya oke, siap? Ya. 1, 2, 3 ya, kompak dong. Tepuk tangan dulu semuanya. Ayo. Bila bahagia alhamdulillah. Bila berjanji insya Allah. Bila ku lupa astagfirullah. Bila berduka innalillahi. Bila dipuji Masya Allah. Melihat gunung, melihat langit, subhanallah. Allah, Allahu Akbar. Allah, la ilaha illallah. Allah, Allahu Akbar. Allah, la ilaha illallah. Oke, terima kasih. Silakan Ibu kembali ya. Senang sekali. Kan doa kita we are happy. Itu kata kuncinya ya. Nah sekarang boleh apa namanya? Siapa yang mau sekarang bisa ya mengingat apa yang telah Ibu sampaikan, apakah tersimpan atau terekam oleh memori teteh-teteh? Silakan dipraktekkan ke puzzle pintar. Jadi biar pintar teteh-teteh. Amin. Mangga siapa yang mau berani? Teh Lisna. Boleh Teh Lisna dulu. Iya, Satu orang saja. Boleh dua. Ini ada berapa? Ada 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, berarti satu orang 1. Nanti yang terakhir Teh Gigi sama Teh Sabina 2. Bayana. Boleh Teh Lisna 2 mangga? 1. Ayo Teh Cindy. Boleh sambil dikoreksi Teh, betul nggak yang Teh Lisna pasangin? Betul.
Oke, terima kasih Teh Cindy. Mana Teh Ayu? Oke, silakan lanjut. Kiki. Teh Kiki boleh buat? Gak apa-apa Teh Kiki. Gak apa-apa Teh. Saya mau anak. Ayo Teh Kiki 2. Boleh kalau satu kembali lagi ke Teh Lisna boleh? Ada sekap. Wajib Teh Lisna satu aja. Diperiksa lagi Teh, betul nggak dapat teman-temannya Teh? Padahal potong. Happy. We are happy. Walaupun potong. Nah, kayak gini beri mesen. Boleh silakan Teh Kapila terakhir. Happy. Terus Sapira Soalnya kalau yang terakhir satu kan nggak ada pilihan ya. Iya. Jadi yang terakhir sama itu dua gitu. Terus Sapira senyum. Senyum dulu dong. Ih, senyum. Oke, terima kasih Teh Safira. Terima kasih ya. Astagfirullah. Kuisnya udah selesai. Tinggal kesimpulan. Boleh siapa yang mau menyampaikan kesimpulan yang telah Ibu sampaikan tadi? Boleh. Tenang, nanti ada keywordnya. Boleh tinggal di tempat. Mengap? Ayo. Tes ini aja, tes ini. Apa tes ini? Menurut tes ini aja ini mah. Apa kesimpulan yang telah Ibu sampaikan tadi? Jadi Allah itu memiliki sifat-sifat maknawiyah, yaitu sifat-sifat kesempurnaan yang dimana tidak ada makhluk yang memiliki sifat-sifat tersebut, hanya Allah yang memiliki sifat-sifat tersebut berubah gitu ya. Masya Allah, ternyata alhamdulillah. Tepuk tangan buat tes ini. Kemudian ada yang bisa menambahkan sifat jaiznya? Kesimpulannya? Allah bebas berbuat atau tidak berbuat. Malicik ikut. Ya, berarti Allah, ya itu kesimpulannya yang tadinya kayak gitu. Terima kasih ya atas perhatiannya, atas kehadirannya, atas semangatnya, atas kerjasamanya, dan